bersyukur karena pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama berkumpul dengan keluarga kita dan beribadah bersama-sama. Mari pagi hari ini sebelum masuk dalam ibadah kita bersama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari pagi hari ini masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bawa hati kita bawa hidup kita yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Kau
dalamnya kasih-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu ada dalam setiap hari kami. Bapa, pagi hari ini kami datang, kami membawa hati kami, membawa hidup kami ke hadirat-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau hadir dan beracara di tengah-tengah kami pagi hari ini, dan kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita bersama-sama memuji Tuhan, sebab ada kuasa dalam pujian. Ajar kami berdiam dekat di hati-Mu Tuhan.
ku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang ke dalam hadiratnya Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Setiap umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitmu. Dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru,
Terima kasih Bapa. Hadirat-Mu yang kudus memenuhi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberikan hikmat buat hamba-Mu, biar melalui hamba-Mu suara kebenaran Tuhan boleh disampaikan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita besar ketika saya dapat menjumpai saudara dalam ibadah pada saat pagi menjelang siang ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan Indonesia yang sudah kita peringati 2 minggu yang lalu mengingatkan kepada kita bahwa kita bukan saja merdeka dari, tetapi kita merdeka untuk melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib. Namun hari ini saya akan mengajak saudara belajar bersama-sama tentang hati yang merdeka, hati yang bebas, memiliki freedom, memiliki kekuatan yang luar biasa untuk melakukan segala sesuatunya. Alkitab mengatakan kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat yang ke-23. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu kita pahami bahwa Allah sedang berurusan dengan kita, bukan physically kita, bukan hal-hal yang lahiriah. Dia tidak sedang berurusan dengan tingkah laku, perkataan, perbuatan kita. Segala sesuatu yang keluar itu dari dalam hati kita. Jadi di hati kita ini saudara sebagai pusat kehidupan. Di pikiran kita itu ada pusat hati. Di dalam perasaan ada pusat hati kita. Sehingga Allah berurusan dengan suasana hati kita. Kita tahu Samuel ketika disuruh memilih Daud, dia menjumpai saudara-saudara Daud yang gagah perkasa. Mereka orang-orang hebat. Dari bodinya saja, dari penampilannya saja sudah mantap kali, itu kata orang Batak bilang begitu. Tetapi Alkitab mencatat dalam 1-16 ayat 7, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, persoalan hati adalah persoalan antara kita dengan Allah. Kalau tingkah laku, perbuatan, perkataan itu hanya sekedar manifestasi dari hati kita. Kalau hatinya buruk, maka manifestasi perbuatannya buruk. Kalau hatinya kotor, maka perkataannya kotor. Padahal Allah menaruh sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga, sesuatu yang kekal. Kalau kita melihat Pengkhotbah 3 ayat 11, ia mengatakan bahwa ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita perlu menyadari dan mengerti dengan pasti bahwa kekekalan itu ditaruh di dalam hati. Kekekalan ditaruh Tuhan bukan dalam pola pikir, perasaan, keinginan, tetapi di dalam hati. Hati kita kekal. Oleh sebab itu roh Allah, kata Amsal 20 ayat 27, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh Tuhan ditaruh di dalam diri manusia, yakni di dalam hati sebagai pelitanya Tuhan. Dan roh di sini dalam bahasa Ibraninya nezama. Nezama itu adalah perasaan, keinginan, karakter yang Allah miliki. Nafas ilahi.
nafas yang original, nafas yang Allah miliki. Nesama ini adalah nafas yang Adam miliki di Taman Eden. Dan tidak pernah ada manusia-manusia lain selain Adam dan Hawa yang memiliki nesama. Nesama ini memiliki connecting dengan Tuhan, segambar dan serupa dengan Allah. Dan Allah sudah wanti-wanti memperingatkan, jangan sampai kamu makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Dan kematian itu adalah sebuah kematian nezama. Nesamanya diambil Tuhan. Manusia masih punya nefes, masih punya nafas. Manusia masih punya ruah, masih punya jiwa. Jadi saudaraku yang kekasih, generasi Adam sampai sebelum Kristus adalah orang-orang yang punya nefes, bukan nesama. Original nafas yang diberikan Allah kepada Adam itu hanya dibawa oleh Yesus melalui Roh Kudus. Ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, maka Allah membuat tubuh kita menjadi tempat di mana Allah bersemayam. Di sana tubuh kita menjadi bait Allah. Bait Allah di situ harus kita pahami bahwa di mana ada bait Allah, di situ ada Allah. Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Karena puji-pujian itu ada di bait Allah. Pujian kemuliaan, pujian pengagungan, glory, haleluya, ada di bait Allah. Jadi saudaraku, ketika Allah memberikan kepada kita nezama itu, maka Allah ingin memerdekakan kita. Oleh sebab itu kita bicara hati yang merdeka, hati yang memiliki kebebasan, freedom, hati yang memiliki sebuah kebebasan penuh untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Alkitab mencatat sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 17. Supaya kita benar-benar merdeka, Yesus yang akan memerdekakan kita. Jadi di luar Kristus kita tidak akan merdeka, dalam arti kemerdekaan secara spiritual, kemerdekaan secara rohani. Saudaraku, tidak ada agama yang bisa memerdekakan. Tidak ada kepercayaan yang mampu memerdekakan hati. Tidak bisa. Satu-satunya pribadi yang memerdekakan dan membebaskan hati dari jeratan dosa, kesalahan, kelemahan, kegagalan adalah hati yang bersih. Dan Yesus ditemui, dia tidak bernoda, dia tidak bersalah sekalipun. Kita akan belajar bagaimana hati yang merdeka, bagaimana hati yang sungguh-sungguh memiliki sukacita, hati yang sungguh-sungguh menikmati kebebasan penuh. 1 Samuel 13 ayat 14 sama 1 Kisah Rasul 13 ayat 22. Hati yang sungguh-sungguh merdeka itu adalah hati yang berkenan kepada Allah. Allah telah menemukan orang yang berkenan di hadapannya. Allah telah menemukan seseorang yang hatinya sinkron, cocok. Kalau sinkron dan cocok dengan Tuhan itu seirama senada. Artinya hatinya sungguh-sungguh disukai oleh Tuhan. Orang itu bernama Daud. Daud memiliki hati yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Karena hatinya bersih. Amsal 20 ayat 30 mencatat bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan dan pukulan membersihkan lubuk hati. Amsal 20 ayat yang ke-30. Itu berarti menandai kita tidak ada seorang pun yang mampu membersihkan hati kita selain yang pernah
berdarah-darah dan bilurnya membersihkan hidup kita, hati kita. Yesus sendiri berdiri dan berkata dalam Yohanes 15 ayat 3, kamu telah bersih oleh firman. Jadi saudaraku yang kasih, ketika kita bersih oleh firman, maka firman itu membasuh diri kita. Firman itu memulihkan kita. Firman itu merestorasi kita. Sehingga kita bisa merenovasi hati kita hari demi hari menjadi sesuatu yang terbaik. Kalau orang merenovasi rumah, tentu hal-hal yang kotor, hal-hal yang buruk dibangun kembali yang bagus. Kita harus belajar mengupgrade hati kita. Kalau hati kita di-upgrade, tentu kita tidak menggunakan hati yang lama. Hati yang penuh kesalahan, hati yang penuh dosa, hati yang penuh kecemburuan, iri hati. Hati yang sungguh-sungguh menikmati anugerah Tuhan. Saudara, kita perlu pemahaman yang serius untuk merenovasi hati kita. Hal yang pertama yang perlu kita sadari bagaimana kita bisa merenovasi hati kita. Bahasa gembala saudara, memindahkan hati. Memindahkan hati ke dalam hatinya Yesus Kristus. Saudara, kita dapat dikatakan merdeka kalau hati kita berkenan kepada Allah. Ciri hati yang berkenan kepada Allah itu hati yang murni. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Daud adalah orang yang memiliki hati yang murni. Tidak terselip kejahatan sedikit pun ketika dia sedang berjuang. Seharusnya Daud sudah dilantik, diurapi oleh Tuhan melalui Samuel menjadi raja Israel. Tetapi kita mengerti bahwa Daud harus pontang-panting, lari sono lari sini, dikejar mau dibunuh. Sebetulnya dia sudah punya hak. Allah sudah memberikan otoritas melalui pengurapan itu. Dia sudah berbuat yang luar biasa di atas rata-rata orang. Dia sudah mengalahkan Goliat. Dia sudah mengalahkan peperangan demi peperangan. Dan beberapa kali dia dijebak supaya dia mati, tetapi dia tidak mati. Karena dia hanya bergantung dan berharap dalam perlindungan Tuhan saja. Hatinya sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan dan tidak ada niat jahat terhadap seseorang. Dalam 1 Samuel 26 ayat 11 mengatakan kepada kita, kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Loh, saudaraku, ini ada kesempatan untuk dia membunuh, ada kesempatan untuk dia membantai musuhnya, kompetitornya. Orang yang akan membunuhnya ada kesempatan dibunuh. Dan orang itu sedang tidak berdaya, ada kesempatan balas dendam. Persoalannya kalau saya tidak bunuh, saya akan dibunuh. Kalau saya tidak membunuh dia, saya akan dibunuh. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti kebenaran ini penting. Kebenaran ini tidak ada di dalam diri banyak orang, kecuali di dalam diri Daud. Tinggal bunuh saja. Tetapi dia berkata, dijauhkan Tuhan kiranya daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi. Dijauhkan Tuhan kiranya untuk aku jahat. Dijauhkan Tuhan kiranya untuk aku melakukan kekejian. Jadi hati yang murni itu hati yang menjauhkan diri dari segala sesuatu yang Allah tidak berkenan. Kiranya Tuhan menjauhkan. Jadi hal itu bisa saudara katakan.
kiranya Tuhan menjauhkan kita dari kejahatan. Atau dijauhkan Tuhan kiranya daripadaku. Kalau ada kecelakaan, dijauhkan Tuhan kiranya daripadaku. Kalau ada pandemi COVID, dijauhkan Tuhan kiranya daripadaku. Kalau itu terjadi sekalipun, Allah akan mengizinkan kita untuk kita sungguh-sungguh berada dalam pimpinannya. Pasti Dia akan selamatkan kita. Dia akan tolong kita. Kita tidak akan terjerembab jatuh. Karena apa? Tuhan ada di pihak kita. Kalau hati kita sungguh-sungguh murni, kita tidak memiliki niat jahat. Apa sih kemurnian? Kemurnian itu tidak punya celah. Dalam bahasa prakteknya, antara mulut dan hati sama. Jangan jahat. Kadang-kadang mulut kita ini ngomong bertentangan dengan hati. Dan yang banyak melakukannya ini para hamba-hamba Tuhan. Saya tidak anti hamba Tuhan, saya hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan berkata jangan berzina, kalau dia sendiri berzina, maka hatinya tertuduh, kemurniannya itu bicara. Dia sedang berbohong, dia sudah tidak murni. Ketika berkata jangan kita berdusta, jangan kita berbohong, tetapi dia sendiri berbohong, dia sendiri berdusta. Terlalu banyak dusta. Sehingga kalau dia mati naik sirinenya. Ditaruh di sirinenya itu bunyi ngibul, ngibul, ngibul. Tipu, 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 ngibul, tipu, ngibul. Karena apa? Selama hidupnya hati nuraninya bertentangan dengan mulutnya. Saya heran ada banyak orang berani berkata, saya sudah mempertobatkan pejabat A, pejabat ini. Saya membaptis tokoh ini, tokoh itu. Padahal dia tidak pernah sekalipun membaptis. Supaya kelihatan wah dalam khotbahnya. Saya pergi ke Soviet, saya menginjil Perdana Menteri. Dia boro-boro ke Soviet, ke Rusia. Ke Depok aja mungkin belum pernah, tapi dia berani bisa khotbah begitu. Nuraninya tertuduh. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita punya hati nurani yang murni. Katakan ya di atas, ya tidak di atas, tidak. Selain itu daripada iblis. Saya sedang merenungkan peristiwa Afghanistan. Itu peristiwa yang mengerikan. Taliban. Presiden pimpinannya itu loh. Kenapa dia nggak memikirkan? Dia sudah tahu jadwal bagaimana sebentar lagi tidak ada tentara-tentara Amerika. Apakah dia tidak berpikir untuk rakyatnya yang begitu banyak? Ini kelas presiden. Orang bilang dia pergi dengan pesawat dengan duit berbok-bok. Dia tinggalkan rakyatnya yang sebentar lagi orang-orang Kristen dibantai. Mereka disembelih, ditembakin. Wanita-wanita yang jalan sendiri ditembak menurut hukum mereka tidak boleh hal itu dilakukan. Nuraninya itu murni enggak? Apa dia tidak tertuduh sepanjang hidupnya? Di pengasingan itu apa tidak tertuduh? Jadi kalau orang yang hatinya enggak murni itu jahat. Hanya memikirkan diri sendiri. Hanya memikirkan kejayaan. Hanya memikirkan kemampuannya. Untuk eksis sendiri. Yang lain terserah dan masa bodoh. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan. Untuk memiliki hati yang merdeka. Untuk kita bisa dapat berkenan kepada Allah. Kita bisa merenovasi hati kita. Kita mengupgrade hati kita.
supaya berada dalam standarnya perkenanan Allah, biarlah kita semakin murni, semakin berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sadari bahwa hal yang kedua, ketika kita memiliki hati yang murni itu, yang kedua kita tetap memiliki loyalitas. Loyalitas yang setia dan tidak menghargai dosa yang manis. Tidak menghargai dosa yang manis. Di mana-mana dosa itu enak, saudara. Korupsi itu enak loh. Coba saja. Kalau nggak ketahuan. Kalau ketahuan malu. Maling kalau ketangkap malu. Kalau di Cina ketahuan tembak mati, hukuman mati. Di Indonesia saja koruptor bisa dada-dada. Kayak artis dada-dada padahal maling penipu. Dosa itu nikmat, saudara. Suami istri ribut, berantem. Yang laki-laki selingkuh, wanitanya selingkuh. Mereka menikmati masing-masing. Dianggap itu nikmat, itu wajar. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dia berkubang, bergumul terus-menerus di dalam dosa. Untuk kita menantikan langit bumi baru dan langit yang baru, itu tidak bisa kita terus-menerus tenggelam, terjerat di dalam kemelekatan dengan dunia ini. Ibrani 11 ayat 25 mengatakan kepada kita bahwa Musa tidak mau menyukai kenikmatan dosa. Musa lebih baik ada di Firaun, istana Firaun maksud saya. Dia menikmati segala sesuatu yang indah, menikmati segala sesuatu yang dipikir, dirasakan, dinikmati. Segala kemewahan itu ada. Tetapi Ibrani 11:25 mengatakan kepada kita, Musa memilih untuk tidak menyukai dosa. Dia mau menggenapi rencananya Allah. Dia rela menjadi budak. Dia rela berada dalam pengasingan. Dia rela menuntun bangsa Israel selama 40 tahun. Dia tinggalkan kemegahan, kemewahan, fasilitas dari Firaun. Enggak mudah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Enggak mudah. Jelas. Itu hanya orang-orang yang berkelas. Orang-orang yang mau menantikan perkenanan Tuhan saja. Saudara lihat, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dalam Daniel pasal 1. Ketika raja memberikan makanan yang sedemikian rupa banyak. Itu makanan-makanan yang orang Cina bilang hao ce sen cing ping, enak gila, asli enak gila, hao ce sen cing ping. Tetapi saudara, Daniel, dia memilih tidak menjamah makanan itu. Mengapa? Dia tidak mau hidupnya terkontaminasi dengan makanan itu. Sehingga mendistorsi hatinya. Dan tentu rohaninya terdegradasi semakin turun. Artinya makanan itu akan membuat kehidupan lebih ceroboh. Kehidupan tidak sesuai standarnya Tuhan lagi. Karena apa? Karena harus dipahami bahwa makanan itu dipersembahkan kepada berhala.
Kita tuh bebas makan apa saja kok. Yesus berkata yang membuat najis, yang membuat haram itu yang masuk. Bukan yang masuk, tapi yang keluar maksud saya. Kalau yang masuk bisa jadi kotoran kok. Tapi yang keluar inilah yang menjadikan kita najis. Jadi yang haram itu yang keluar. Artinya kita tahu pasti bahwa bebas. Tetapi yang tidak boleh dimakan adalah makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Harus kita sadari itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan rela menghilangkan segala kenikmatan makanan ini. Mungkin ada babi guling, mungkin ada daging sapi, daging kambing, daging kuda mungkin. Dilalukan. Dia pilih makan sayur-sayuran saja. Dan boleh diuji. Realitasnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel adalah orang-orang yang memiliki kemampuan kekuatan lebih maksimal dibanding yang lain. Lebih segar. Mungkin tidak ada kolesterol darah tinggi, asam urat, jantung. Tidak ada sesak atau pneumonia. Sehat. Saudara, kenapa? Dia tidak mau melibatkan diri dalam dosa. Sadrak, Mesak, Abednego harus menyembah Raja Babel sebagai raja yang layak dipuji-puji dan diagungkan. Sementara Sadrak, Mesak, Abednego menyembah Allah Israel, Elohim Yahweh. Allah di mana dialah yang satu-satunya layak disembah. Sekalipun harus menghadapi api, Sadrak, Mesak, Abednego tetap melakukan hal-hal yang sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan sekalipun di tengah ancaman dan bahaya. Saudaraku, saudara mengerti kata-kata yang paling indah. Sekalipun Allah tidak menolong, aku tidak akan menyembah. Tetap menyembah Tuhan. Tidak akan menyembah raja yang merupakan penyembahan berhala itu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, loyalitas hati itu penting. Sekalipun keberatan dosa-dosa kecil. Jangan biasakan dosa kecil. Tangkaplah rubah-rubah, kata Kidung Agung pasal 2 ayat 15. Rubah-rubah yang merusak tanaman anggur kita. Jangan biasakan dosa kecil. Dosa kecil itu lama-lama bisa besar. Sedikit-sedikit lama-lama bisa bukit. Orang yang terbiasa dengan dosa kecil, maka dia akan terbiasa dengan dosa yang besar. Kalau orang sudah terbiasa dengan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan, maka dia akan terbiasa, habitnya begitu. Kalau kita terbiasa melanggar lampu lalu lintas, aman. Sekali waktu lampu lalu lintas itulah yang akan mencelakai kita. Karena karakter yang buruk itu bisa membunuh. Kalau kita tersayat kecil, tapi sayatannya begitu banyak, darah di mana-mana. Kalau sayatan kecil sedikit, mungkin tidak masalah. Tapi kalau sayatan kecil itu ada di mana-mana dalam tubuh kita dan darah terciprat di mana-mana begitu, maka dapat dipastikan itu bisa membunuh kita. Ingat,
dosa sekecil apapun juga, Nahum pasal 1 ayat kedua selanjutnya, Allah tidak pernah membiarkan dosa itu tidak dihukum. Dosa itu sekecil apapun akan memperoleh hukuman. Kita bisa berkata, tapi Yesus mati di atas salib sudah mengampuni dosa kita. Yes, 100% yes. Tetapi Allah juga tidak pernah mau kompromi. Yang di atas salib itu kasihnya kepada kita. Tapi keadilannya. Dia tidak pernah membiarkan dosa apapun dalam hidup kita dibiarkan. Dia tidak pernah membiarkan dosa apapun terjadi dalam diri kita tanpa hukuman. Setidaknya apa yang ditabur itu yang akan dituainya. Oleh sebab itu saudaraku, iblis itu karyanya itu mencuri, membunuh dan membinasakan. Kesalahan dan dosa apapun itu punya karakter membunuh. Dia dibunuh oleh perkataan curangnya. Dia dibunuh oleh penipuannya. Oleh sebab itu Amsal 8 ayat 13 mengatakan kepada kita, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi dosa yang mesti harus kita jauhi pertama jahat. Benci kesombongan. Jangan jahat dan jangan sombong. Ingat, jaga mulut. Jangan mengatakan bahwa engkau paling ganteng. Ya sekarang bisa ngomong begitu. 80 tahun lagi kempot. Saya paling cantik. Ya sekarang. 40 tahun lagi itu wajah sudah gak simetris lagi. Jangan menganggap diri saudara paling kaya. Karena ada yang lebih kaya lagi dari saudara. Jangan menganggap saudara paling pintar, paling suci, paling benar. Itu sombong. Aku benci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, paradigma ini harus kita rubah. Kita tidak melakukan dosa karena kita takut dihukum. Kita tidak melakukan dosa bukan karena ada neraka di sana. Kita melakukan dosa bukan karena ada kegagalan. Kita melakukan dosa karena kebangkrutan. Kita melakukan dosa bukan karena nanti ada perkara-perkara yang mengerikan. Tapi kita melakukan yang terbaik, yakni tidak berdosa. Kalau sampai saya berdosa, saya menyakiti hati Tuhan. Daud orang yang berkenan kepada Tuhan. Apakah Daud tidak berdosa? Daud berdosa, berulang kali berdosa. Tapi Daud tidak pernah jatuh dalam dosa yang sama. Ketika dia mengambil istri Uria dan membunuh suaminya. Uria ditegur Tuhan. Dihukum. Maka Daud tidak melakukan hal yang sama. Ketika dia sombong, mengatur atau menghitung tentara, sehingga Tuhan begitu marah. Kesombongan itulah yang membuat Daud menjadi orang yang paling dibenci Tuhan. Tapi pertobatannya, Daud kembali dirangkul oleh Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi orang yang berkenan kepada Tuhan bukan orang yang tidak berdosa. Orang yang masih jatuh dalam dosa. Tapi dia bertobat. Orang yang berkenan kepada Tuhan bukan seringkali jatuh dalam dosa. Kalau tiap hari kita jatuh dalam dosa, itu tidak dosa, itu doyan. Kalau tiap hari kita kepleset, kaki kita bisa patah. Mari saudaraku, kita punya hati yang merdeka, hati yang murni. Hati yang tidak terkontaminasi dengan dunia ini. Hati yang tidak terkontaminasi dengan tipu muslihat, apa yang di hati dan di mulut sama. Senada seirama,
melakukan hal yang terbaik, dan kemudian kita memiliki loyalitas yang setia menolak dosa, baik dosa besar, dosa kecil. Kita tidak lekat dan melekat tenggelam dalam kenikmatan dosa, tetapi kita memasuki perkenanan Allah hari demi hari. Dan kita memperhatikan dosa-dosa kecil dan kita tidak terbiasa di sana. Sehingga kita membenci yang namanya kejahatan, kecongkaan dan tipu muslihat. Dan paradigma kita menjadi baru. Aku tidak mau berdosa karena ketika aku melakukannya, aku menyakiti Allah. Sola Gracia. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Timotius Bakti Sarono. Biarlah firman yang kita dengar hari ini menguatkan kita dan kita menjadi pelaku-pelaku firman yang setia kepada Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur. Kami boleh ada karena kemurahan Tuhan saja. Betapa Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Kami bisa makan, minum, berpakaian, kami bisa beraktivitas, kami bisa beribadah bersama dengan keluarga kami pada hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah ucapan syukur itu selalu ada di hati kami Tuhan. Jauhkan segala persungutan, mengeluh, bahkan putus asa dalam hidup kami. Tetapi kami terus bersyukur kepada Tuhan yang hebat. Hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Biarlah bangsa kami terus bertumbuh menjadi bangsa yang tangguh dan kuat. Bangsa yang maju, bangsa yang selalu mempermuliakan Tuhan. Memberkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden, Bapak Ma'ruf Amin. Para menteri, TNI, Polri, DPR, MPR, dan semua aparat negara yang Tuhan percayakan untuk mengatur bangsa ini, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk gubernur kami berdoa untuk tingkat aparatur pemerintahan hingga tingkat yang terendah RT RW, Tuhan memberkati. Biarlah kami bersinergi, bersatu padu membangun bangsa ini, mengasihi bahkan memberkati bangsa kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk bangsa kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk gerejamu. Sinode kami, Sinode GSKI yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, kiranya Tuhan memberkati. Memberkati pelayanan hamba-Mu, keluarga, dan semua kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Timotius Bakti Sarono yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami semua. Tuhan mengurapi dan memberkati hamba-Mu, keluarga, kesehatan hamba-Mu. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu yang hari ini datang dengan sungguh-sungguh mencari Engkau. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan keluarga masing-masing, pekerjaan usaha mereka, segala pergumulan-pergumulan yang dihadapi hari-hari ini. Tuhan menjadi penolong atas mereka. Tuhan yang memulihkan. Kalaupun ada yang sakit hari-hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-bilur Yesus Kristus menyembuhkan dengan sempurna. Kalaupun ada yang sedang berbeban berat dengan pergumulan ekonomi, keuangan, dan masalah-masalah berat yang lain, Tuhan menjadi penolong atas mereka. Mereka beriman dan percaya pertolongan hanya datangnya dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang sedang bersekolah, kuliah. Tuhan tolong anak-anak-Mu Tuhan agar mereka Tuhan memberikan kecerdasan, kemampuan, hikmat dari surga turun atas anak-anak kami. Sehingga dalam belajar pun mereka tidak mengalami kejenuhan Tuhan. Tetapi mereka melakukannya dengan sukacita dalam keadaan seperti ini Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak kami. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang mengandung dan sedang menanti untuk melahirkan. Tuhan juga memberkati. Biar janin yang ada dalam kandungannya tumbuh dengan sempurna dan dapat dilahirkan dengan selamat dalam anugerah Tuhan. Berkati ibu-ibu yang sedang mengandung ini Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan buat mereka. Kami teringat juga untuk tenaga medis Tuhan yang hari-hari ini juga sedang berjuang.
dalam mengatasi dan menangani para pasien COVID juga. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan buat mereka. Mereka sudah berjuang Tuhan, biarlah Tuhan yang membalas segala kebaikan, segala kekuatan yang mereka lakukan untuk masyarakat yang sedang sakit. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya. Kami bersyukur untuk pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian hari ini, yang begitu setia mereka datang melayani. Tuhan perhitungkan semua apa yang mereka buat Tuhan. Tuhan mengasihi dan menyayangi mereka, pekerjaan usaha mereka diberkati Tuhan. Kesetiaan mereka dalam melayani Tuhan, Tuhan perhitungkan. Tuhan limpahkan berkat-berkat yang terbaik buat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur dan menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam keadaan yang sulit, sukar sekalipun Tuhan, kami tetap mengandalkan Tuhan. Karena satu-satunya penolong kami hanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini Tuhan. Kami memberikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Sebab Engkau Allah yang layak untuk kami muliakan dan agungkan. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari arahkan hati dan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Berserah dan ucapkan syukur kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan saudara dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang terbaik yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Makasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ibadah kita sudah selesai hari ini. Saya menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap setia beribadah dan sungguh-sungguh dalam beribadah. Karena itu satu-satunya kekuatan hidup kita bersama dengan seluruh keluarga. Tetap jalankan dengan ketat protokol kesehatan. Jangan pernah lengah sekalipun kondisi kita saat ini sudah mulai membaik. Tetapi tetap sekali lagi protokol kesehatan kita perketat. Jemaat Tuhan dipersilakan memberikan persembahan, memberi dengan sukacita. Ya, memberi dengan sukacita. Demikian, selamat hari Minggu dan selamat menjalani hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.